Halo guys, bukan Desulimit di sini and welcome back to review suka-suka. Oke, jadi di video kali ini kayak di judulnya itu aku mau sharing pengalamanku menggunakan iPhone 13 Pro selama kurang lebih 1,5 tahun guys. Jadi di sini aku mau cerita sukanya apa, dukanya apa, dan ya udah nggak usah banyak cincong. Nanti abisin kuota kalian, langsung aja aku review guys. Di video kali ini aku nggak akan review speknya apa aja. Jadi ya lebih ke review pengalamanku lah kurang lebihnya gitu. Tapi singkat aja, jadi iPhone 13 Pro ini ada 4 warna, kalian bisa lihat ini dia guys, dan warna unggulannya yaitu Sierra Blue. Bahkan sampai sekarang ketika aku lihat Sierra Blue itu warna yang bright, warna yang cerah, tapi bisa dipakai cowok. Menurut aku sih Sierra Blue bagus ya. Dan untuk spesifikasi di sini menggunakan chip A15 Bionic dan RAM-nya 6GB. Kalau dari segi RAM aku di sini nggak ada masalah. Kalau dari segi chip nggak ada masalah juga. Bahkan yang asik lagi, chip A15 Bionic itu masih dipakai di iPhone 14. Tapi yang 14 biasa ya, 14 sama 14 Plus. Menandakan bahwa A15 Bionic itu nggak main-main ya spesifikasinya. Tapi bisa jadi dua hal, yaitu iPhone malas upgrade chipnya di iPhone 14 series, khususnya di 14 sama 14 Plus, ya biar bisa dapat cuan yang lebih banyak gitu ya. Atau memang sebegitu bagus ya performa chip dari A15 Bionic sehingga tim dari Apple itu ngerasa kayak udah nggak butuh upgrade gitu ya untuk iPhone 14 sama 14 Plus. Ngomong-ngomong soal performa, jelas ya nggak ada komplain sama sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hariku. A15 Bionic RAM 6GB digabungkan dengan iOS itu sangat cukup untuk melibas kegiatan sehari-hariku, bahkan untuk melakukan multitasking yang banyak ya nggak ada masalah sama sekali guys. Maksudnya nggak pernah ya sesekali kayak aplikasi itu nutup secara tiba-tiba, nggak pernah guys. Gaming pun juga nggak ada masalah, semua bisa dilibas. Oke, memang sekarang bukan yang terbaik ya, karena di luar sana ada seri 14 Pro, 14 Pro Max, atau dari Samsung ya S23 Ultra. Tapi 13 Pro series ini performanya juga nggak mengecewakan. Apalagi sekarang ya, aku tuh udah jarang main game-game berat karena bosen guys. Jadi sekarang sih kebanyakan main gamenya COC. Dan sekarang yang aku review ini sudah di iOS 16.3.1. Apakah ada kendala selama ini? Nggak pernah guys. Oke, memang dulu ada pernah ya beberapa kendala, tapi mungkin cuma sebentar. Habis itu sudah diperbarui dengan iOS yang terbaru dan kendala itu sudah hilang guys. Untuk di iOS 16.3.1 ini, apakah ada hang, ada error, tiba-tiba aplikasi nutup sendiri, atau tiba-tiba HP itu bisa panas? Enggak guys, nggak pernah ya. Untuk ukuran layar di iPhone 13 Pro ini ya sama sih seperti pendahulunya, yaitu 6,1 inch. Kalau kalian pengen yang lebih besar lagi, kalian juga bisa ambil yang iPhone 13 Pro Max yaitu 6,7 inch. Untuk storage di sini aku ambil yang 128GB. Apakah ada masalah di bagian storage, kekurangan storage, kurang space gitu ya? Jawabanku enggak guys. Selama 1,5 tahun ini aku nggak pernah pakai iPhone 13 Pro ini sampai penuh ya. Ini aja kalian bisa lihat storageku agak penuh karena memang aku ada beberapa ambil video di iPhone 13 Pro ini dan belum pernah aku hapus guys. Kalau kalian lihat YouTubeku yang sebelumnya review parfum, ambil gambar, sekarang kebanyakan udah pakai iPhone 13 Pro ya. Karena memang hasilnya juga oke, diupload ke YouTube juga oke, simple gitu. Jadi untuk soal kamera, soal spesifik kamera, video, nggak ada masalah guys. Selalu siap diajak kemanapun. Terus apakah poni atau notch itu ketinggalan zaman? Bisa ya, bisa enggak ya? Bisa iya karena memang seri 14 Pro baru sudah menerapkan Dynamic Island atau tombol yang bisa ganti-ganti gitu. Bisa enggak karena seri dari MacBook menggunakan notch guys. Era notch itu yang awalnya mau mati gitu ya, tapi kayak tiba-tiba kok nggak jadi mati, kok hidup kembali di MacBook. Tapi memang nggak kerasa ya guys ada notch ini, apalagi ketika kalian pakai daily terus di dark mode. Tapi memang guys untuk sekarang itu kerasa boring ya, maksudnya ya dari dulu, dari seri iPhone X, iPhone X pakai notch. Untuk ketahanan baterainya gimana? Sekarang baterai healthku di 86%, dan yang aku rasain tetap hemat-hemat aja, maksudnya nggak ada yang penurunan signifikan gitu ya. Baterai healthnya sudah turun terus 86%, berarti HP-nya boros dong. Tetap hemat-hemat aja ya, memang aku ngerasain lebih boros sedikit banget. Tapi next mungkin kalau baterai health-nya sudah di 70% bakalan aku ganti. Untuk ketahanan baterai juga masih kuat seharian, tapi ketika kalian pakai handphone ini dengan intens, contohnya kalian pergi keluar kota, kalian pakai Maps yang banyak, kalian buka aplikasi sesekali main game, itu nggak bakalan kuat guys, bertahan 1 hari. Pokoknya penggunaan daily use lah itu masih kuat lah 1 hari. Apakah ada keluhan guys selama aku pakai? Ya memang ada keluhan dari desainnya, dari flat design ini. Oke, memang flat design ini ganteng banget ya. HP-nya tuh kesan clean,
kesan mewah, kesan prestige, kesan mahal. Tapi jujur kalau dipakai dengan satu tangan, apalagi kalau dipakein casing gitu, awal-awal di bagian kelingkingnya tuh capek ya. Bahkan kalau sekarang ketika kebanyakan main HP dengan satu tangan, itu bagian kelingkingku bisa capek. Kayak nggak PW banget gitu di bagian kelingkingnya. Apalagi kalau kalian ambil yang seri Pro Max, dibuat HP yang satu tangan, itu menurut aku kurang nyaman. Tapi memang enaknya seri Pro Max dari segi baterai, wah itu sih juara banget ya. Seharian dilibas itu pasti bisa guys, untuk yang seri Pro Max. Dan ada satu orang influencer Indonesia ya yang lumayan besar gitu, komplain mengenai layar dari iPhone 13 Pro series. Kalau nggak salah tuh dia yang 13 Pro Max, layarnya tuh kayak hijau-hijau ya, bisa dibilang udah rusak gitu ya. Dan kalau aku denger-denger sih katanya layar dari iPhone 13 Pro ini cacat gitu. Tapi yang aku rasain guys, selama pemakaianku 1,5 tahun, aku nggak pernah ada masalah di bagian layar, nggak pernah tiba-tiba tuh mati sendiri atau berubah warna. Padahal ini jujur guys, udah pernah jatuh ya dari sepeda motor. Bukan jatuh dari sepeda motor diam, aku nyetir sepeda motor terus jatuh ini HP-nya. Ya nggak apa-apa layarnya. Jadi kalau desas-desus yang kata orang iPhone 13 Pro series itu layarnya cacat, yang aku rasain di sini dan yang kameramenku rasain di sini nggak pernah guys. Apakah ada keinginan upgrade? Jujur di sini nggak guys. Bahkan iPhone 15, iPhone 16 seterusnya keluar, itu kayak nggak tertarik deh untuk upgrade. Karena yang pertama jujur nggak ada kendala sama sekali, spesifikasi yang diberikan juga mumpuni banget. Aku nggak pernah ngerasa nge-lag, apalagi layarnya sudah 120 Hz. Bagiku 120 Hz itu segalanya ya. Handphonenya kelihatan lebih mulus, kelihatan lebih enak dilihat. Hasil kameranya juga oke banget. Dibuat konten YouTube juga oke, nggak ada kekurangan. Mungkin kalau kalian di sini yang fotografer ahli gitu ya, sudah bisa dikatakan profesional. Mungkin hasil dari kamera, hasil dari video, ketika dibandingkan dengan S23 Ultra, 14 Pro series, kalian bisa lihat bedanya ya. Tapi kalau sebagai aku orang awam, yang foto tuh cuma asal jepret aja, yang ambil video tuh cuma ya udah pokoknya bagus, lightingnya oke, terus nggak goyang-goyang, videonya jelas, sinematiknya juga oke, bagiku tuh udah lebih dari cukup di iPhone 13 Pro series ini. Jadi menurutku iPhone 13 Pro ini merupakan pilihan yang menarik ya. Kalau misalnya kalian mau beli iPhone di tahun 2023 ini, bisa dibilang harganya itu sudah turun, tapi hal yang membuat sreg untuk membeli iPhone 13 Pro seri ini yaitu dari segi spesifikasi, dari segi chipnya, apalagi yang masih dipakai di iPhone 14 series, terutama iPhone 14 sama 14 Plus. Tapi nih kalau kalian ada dana, kalian bisa ambil aja langsung ya iPhone 14 Pro, 14 Pro Max yang terbaru dengan selisih ya kurang lebih 2 juta. Kalau dana 2 juta itu bukan masalah buat kalian, jelas ya aku lebih rekomenin yang 14 Pro series. Desainnya baru, udah dapat Dynamic Island, kameranya juga lebih bagus, meskipun perbedaannya tuh nggak se-wow itu ya. Jadi segini dulu pengalamanku menggunakan iPhone 13 Pro series selama 1,5 tahun. Bagiku kayak HP baru gitu, nggak ada masalah, nggak ada kendala, nggak ada nge-lag. Untuk dari segi tongkrongan, wih ini sih gengsi banget ya. Meskipun aku di sini orangnya bodo amat, mau HP kalian apa, mau HP ku apa, nggak peduli guys aku. Kalau kalian ada pengalaman, kalian ada cerita, kalian boleh aja komen di bawah guys, langsung aja. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. And see you in the next video guys.